Katanya Tuhan itu satu, Ya, tapi mengapa keyakinan di dunia ini banyak atau berbeda-beda? Nah, menurut Mas Edi bagaimana? ya. Terima kasih Mas Nirwan. Jadi memang kadang-kadang terjadi suatu apa ya di dalam diri kita, suatu disebut problema atau apa, kegelisahan atau kegundahan, di mana ada pengertian Tuhan itu satu, tapi kok keyakinan banyak bahkan berbeda-beda. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tidak menurut ajaran perjalanan leluhur. Jadi di dalam ajaran perjalanan leluhur itu ada batasannya, di mana Romo Karu mengatakan dalam catatannya itu bahwa hal tentang ketuhanan atau keyakinan, bahwasanya manusia dalam berketuhanan atau berkeyakinan itu adalah berkembang sesuai dengan tingkat kecerdasan manusia pada saat itu. Artinya bahwa manusia itu semakin lama semakin berkembang tingkat kecerdasannya, semakin berkembang pula tentang hal keyakinan atau tentang ketuhanannya. Nah, di sini ukuran daripada perkembangan dari tingkat kecerdasan manusia itu bisa dilihat dari mata pencahariannya dalam kehidupan sehari-harinya. Dari dulu mata pencaharian seperti apa, semakin berkembang, dan perkembangan dari mata pencaharian manusia itu semakin lama semakin tinggi, dan semakin tinggi itu semakin halus. Demikian pula tentang hal ketuhanan atau keyakinan. Dalam hal ketuhanan keyakinan menurut ajaran perjalanan leluhur, manusia pun terus berkembang di dalam pengertian ketuhanannya itu semakin lama semakin tinggi atau semakin halus. Disitulah hal tentang ketuhanan. Nah, kembali ke pertanyaan tadi yang Mas Nirwan tanyakan bahwa Tuhan itu satu, jadi Tuhan itu satu. Ini kuncinya di sini. Suatu keyakinan penuh dari bangsa Indonesia bahwa Tuhan itu satu. Nah, dari Tuhan yang satu ini, kalau di dalam ajaran leluhur, kalau menyebutnya Tuhan yang Maha Suci. Nah, dari Tuhan yang Maha Suci ini, beliau mempunyai kekuasaan untuk menggerakkan dunia. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi, proses perjalanan dunia itu adalah seiring dengan berjalannya waktu dan seiring dengan tempat yang berbeda-beda. Biasanya pada suatu tempat A misalnya, tempat A ini mengalami suatu situasi kondisi di mana keadaan manusia tersebut biasanya itu mengalami suatu kehidupan yang melanggar rasa peri kemanusiaan, melanggar rasa keadilan, dan melanggar suatu dasar kebenaran. Artinya tempatnya jauh malu. Oleh karena itu Tuhan yang akan menurunkan suatu ajarannya untuk memperbaikan tempat tersebut sesuai dengan daerahnya masing-masing di tempat tersebut. Entah salah satu kali akan terpanggil untuk ini karena kehendak Tuhan yang Maha Suci bahwa dunia ini akan semakin baik. Nah, ini mungkin di sini dalam keadaan proses waktu tahun berapa. Kemudian di tempat lain B misalnya, itu pun sama. Dalam situasi kondisi kehidupan masyarakatnya itu
pada prinsipnya akan melanggar dasar-dasar peri kemanusiaan, melanggar dasar-dasar keadilan, dan melanggar dasar kebenaran, maka Tuhan pun akan menurunkan suatu firman-Nya atau ajarannya kepada kehidupan di masyarakat tersebut. Nah, dalam menurunkan firman atau ajarannya di masing-masing tempat, misalkan A dan B ini, ajaran atau firman tersebut akan menggunakan suatu bahasa, suatu ucapan, di mana bahasa itu adalah alat untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Oleh karena itu, bahasa di tempat A dan bahasa di tempat B dan bahasa di tempat C akan berbeda. Tapi sesungguhnya sumber dari semua itu adalah dari Tuhan yang Maha Suci atau Tuhan yang Maha Satu. Karena keterbatasan tempat, waktu, ruang, dan waktu ini berbeda-beda, nah di sini akan jadi suatu perbedaan. Nah, kemudian dari misalkan 3 ajaran atau keyakinan ini itu datang ke Indonesia. Indonesia. Nah, dikarenakan bangsa Indonesia sudah dilandasi suatu keyakinan tentang keyakinan adanya Tuhan, akan tetapi pada saat itu tingkat kecerdasan manusia di bangsa Indonesia, mohon maaf, itu belum cerdas seperti dengan bangsa-bangsa lain dalam hal berketuhanan. Oleh karena itu, pada saat masuknya ajaran dari tempat A, B, C, D, dan sebagainya akan diterima dengan senang hati oleh bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia meyakini bahwa semua bersumber daripada. Dan di dalam perkembangan bangsa Indonesia itu sendiri pun berkembang sesuai dengan tingkat kecerdasan bangsa Indonesia sendiri dalam pencarian dan pengertian tentang ketuhanannya. Maka salah satunya diturunkan dan diterima ajaran perjalanan Triluhur. Ajaran Triluhur adalah proses daripada yang asli dari perkembangan bangsa Indonesia dalam bergaya pada Tuhan, yang berkembang secara sendiri dalam membahas tentang ketuhanan atau gaya pada Tuhan. Meskipun ada ajaran dari tempat-tempat yang datang ke Indonesia. Nah, di dalam ajaran itu menyadari bahwa semua A, B, C, D, dan semua itu sumbernya satu. Oleh karena itu, di dalam ajaran Triluhur mengakui dengan setinggi-tingginya dan semua ajaran itu adalah baik dan benar, akan membawa manusia ke jalan yang baik dan benar. Oleh karena itu, di dalam ajaran perjalanan Triluhur bahwa semuanya itu adalah baik dan benar, tapi kembali lagi bahwa dalam hal ketuhanan sesungguhnya akan berkembang sesuai dengan tingkat kecerdasan manusia, sesuai dengan zamannya. Maka malah ajaran Triluhur oleh Romo Carlo Tullus Ardousius. Apa dan bagaimana ajaran Triluhur nanti bisa kita bahas di dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Oleh karena itu, seharusnya kita semua harus menyadari bahwa semua ajaran-ajaran yang ada itu adalah sumbernya sama dari Tuhan. Kalau menyampingkan, kalau menganggap si A Tuhannya A, B Tuhannya B, C Tuhannya T, dan masing-masing menganggap dirinya paling benar, berarti langsung nggak langsung, sadar atau tidak sadar, maka dirinya terjebak pengakuan bahwa Tuhan itu banyak. Sadar nggak sadar itu, maksudnya benar, tapi lu jangan lupa itu bahasa di satu tempat. Ini juga bahasa satu tempat, ini beda. Begitu di sini, jangan berebut tentang ucapan atau bahasa, tapi keyakinan itu adalah pribadi.
bahasa adalah suatu alat untuk menyampaikan sesuatu yang kita maksud. Oleh karena itu jangan berebut bahasa, mari berkuatlah dengan keyakinannya pribadi kepada Tuhan yang satu ini. Di dalam ajaran tersebut Tuhan yang Maha Suci. Oleh karena itu di dalam ajaran tersebut nggak akan menyalah-nyalahkan beliau-beliau ini, juga tidak akan membenar-benarkan. Semua yang ada adalah proses daripada perkembangan manusia dalam berusaha mendekatkan dirinya selaku manusia kepada sumbernya, kepada asal usulnya, yaitu Tuhan yang Maha Satu. Mana yang terbaik dan mana yang tepat, semua itu akan berkembang sesuai dengan tingkat kecerdasan manusia. Saya rasa itu penjelasan tentang mengapa Tuhan itu satu dan keyakinan Bapak. Nanti kurang lebihnya bisa kita bahas di lain tempat. Terima kasih.